Black Adam kini sudah tayang secara global di bioskop. Film yang punya cerita yang cukup panjang untuk proses produksinya ini akhirnya benar-benar terwujud. Dan thanks to Dwayne Johnson atas dedikasi besarnya mewujudkan dan merealisasikan film ini untuk DC Universe. Setelah sebelumnya adalah konten review, sekarang waktunya kita menjelaskan khususnya bagian post credit scene film ini. So, Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai, tentu saja saya harus memberikan kalian spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati pengalaman menonton yang maksimal ketika baru pertama kali punya kesempatan atau keinginan untuk menonton film ini. Saran saya mendingan nonton aja dulu ke bioskop karena filmnya bagus banget. Gak usah percaya sama review apapun termasuk review dari saya. Buktikan saja sendiri. Kalau sudah, kalian boleh buka video ini kapanpun kalian mau. Intinya, film ini menceritakan mengenai Black Adam yang akhirnya dibangkitkan kembali dari belenggunya selama ribuan tahun lamanya untuk membebaskan Kahndaq dari kekuasaan Intergang yang mencoba untuk mencari Crown of Sabbac. Kebangkitan Black Adam terendus oleh Argus dan melalui informasi Amanda Waller, Justice Society akhirnya menuju ke Kahndaq dan berhadapan dengan Black Adam. Mereka pada akhirnya team up untuk menghadapi musuh bersama mereka yang jauh lebih kuat yang adalah Sabbac, yang merupakan champion dari entitas Demons yang juga dibangkitkan setelah Black Adam atas upaya Ismail Gregor. Setelah misi mereka selesai, Amanda Waller mengirimkan drone ke Kahndaq untuk berbicara dengan Black Adam sambil memberitahunya bahwa Kahndaq akan menjadi penjara untuk dirinya dan dia nggak boleh keluar dari sana. Karena kalau sampai itu terjadi, maka Black Adam akan menyesali keputusannya. Black Adam lalu meresponnya, "Gak ada satupun di planet ini yang mampu menghentikan saya." Amanda Waller balik merespon, "Saya bisa meminta bantuan dan mengirimkan orang yang tidak berasal dari planet ini." Black Adam lalu balik menantang, "Kirimkan mereka semua." Kemudian Black Adam menghancurkan drone Amanda Waller dan seketika itu juga di balik kabut Superman akhirnya muncul untuk menyapa Black Adam. "Setelah sekian lama kau tidak membayar utang nasi kuningmu, kita harus bicara, Mas Adam." Akhirnya setelah sekian lama nasibnya tidak menentu, Henry Cavill kembali ke perannya sebagai Superman di DC Universe. Nah, kita akan mencoba untuk nge-breakdown arti dari post credit scene ini untuk DC Universe dan project berikutnya. Apalagi kabarnya Man of Steel 2 sedang digarap oleh Warner Brothers Discovery. Henry Cavill terakhir kali terlihat di proyek Zack Snyder's Justice League. Sementara untuk Superman sendiri juga pernah membuat penampilan cameo di film Shazam dan terkonfirmasi dia ternyata sudah berteman dengan Shazam di film tersebut. Superman lalu kembali membuat penampilan cameo singkat di series Peacemaker, namun wajahnya tidak mendapatkan sorotan. Di dua proyek terakhir tersebut yang kita sebutkan tidak pernah memperlihatkan wajah Henry Cavill sampai akhirnya banyak desas-desus yang beredar bahwa Henry Cavill tidak akan melanjutkan perannya lagi di DC Universe. Semuanya berubah ketika era Warner Brothers Discovery, di mana sejumlah proyek DC mengalami perombakan total dan bahkan memakan korban. Film Batgirl yang sudah masuk dalam masa post-production akhirnya diputuskan untuk dibatalkan rilis. Sejumlah perubahan major juga dilakukan, terutama untuk film The Flash yang juga dimundurkan karena ada agenda reshoot, sampai Black Adam mewujudkan keinginan para fans untuk mengembalikan Henry Cavill yang dinilai sudah sangat cocok dan pas untuk memerankan karakter Superman. Kemunculan Superman sendiri diiringi dengan tim song Superman dari film garapan Richard Donner yang dibintangi oleh Christopher Reeves. Tim song klasik Superman ini sepertinya punya makna tersembunyi di baliknya yang mengarah kepada Zack Snyder's Justice League. Seperti yang sudah beberapa kali kita pernah bahas, film Superman 2 garapan Richard Donner dan ditulis oleh Mario Puzo serta dibintangi oleh Christopher Reeves sebagai Clark Kent alias Superman pernah mengalami hal yang sama dengan proyek Justice League Zack Snyder yang memiliki dua versi berbeda dan tentu saja memiliki alternatif cerita yang juga berbeda. Dua-duanya mendapatkan sambutan baik
baik di mata para kritikus. Detail berikutnya jelas bisa kita lihat dari setelan rambut khas Superman dari komik dan juga dari film Superman karya Richard Donner dengan poni menyerupai huruf S di dahi Superman, yang mana detail ini seolah terlupakan di DC Extended Universe selama ini. Lagi-lagi, ini adalah sebuah penghormatan khusus untuk iterasi asli komik Superman dan tentu saja untuk Superman versi Christopher Reeves. Dengan dua detail penting tersebut, maka seolah ada pesan yang tersirat yang ingin disampaikan oleh Warner Brothers Discovery kepada para fans DC Universe bahwa film Zack Snyder's Justice League kini dianggap canon dengan DC Universe sekarang. Kembalinya Henry Cavill sebagai Superman dalam post-credit scene Black Adam ini tentu saja berhasil memenuhi harapan Dwayne Johnson. Bukan hanya Dwayne Johnson, tapi harapan para penggemar DC Universe. Yang mana adegan ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa akan ada pertarungan di antara kedua karakter ini. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah Black Adam juga akan membalas penampilan cameo dari Henry Cavill di film Man of Steel 2 nanti, yang sekarang dalam proses pengembangan. Sejauh ini, di DC Extended Universe hanya ada dua karakter yang mampu menyulitkan Superman dalam pertarungan. Yang pertama adalah Bruce Wayne alias Batman yang menggunakan pengetahuan dan wawasannya untuk menghadapi Superman dengan menggunakan elemen Kryptonite yang menjadi kelemahan utama dari Superman. Dan karakter kedua adalah General Zod yang kemudian dibangkitkan kembali oleh Lex Luthor dalam film Batman v Superman sehingga General Zod berubah menjadi Doomsday. Bloodsport juga sebenarnya bisa masuk hitungan karena berdasarkan cerita dari The Suicide Squad, Robert Dubois diceritakan pernah membuat Superman dirawat di rumah sakit setelah terkena tembakannya dengan menggunakan peluru Kryptonite. Namun adegannya tidak pernah diperlihatkan sama sekali. He's in prison for putting Superman in the ICU with a kryptonite bullet. Steppenwolf yang menjadi villain utama yang dihadapi oleh Justice League dalam film Zack Snyder's Justice League bahkan tidak berkutik ketika menghadapi Superman. Maka kehadiran Black Adam di universe ini tentu saja akan menambah jajaran daftar karakter yang akan menyulitkan Superman dalam pertarungan. Seperti yang kita tahu, meskipun bukan merupakan kelemahan utama dari Superman, namun kekuatan sihir seringkali menyulitkan Superman dan bahkan bisa melukai Superman dalam pertarungan berdasarkan apa yang terjadi dalam komiknya. DC Film sendiri sekarang sepertinya sedang belajar untuk mengembangkan atau mengadaptasi cerita dari komik yang akan direalisasikan ke dalam versi live actionnya. Dan perseteruan antara Black Adam dan Superman tidak boleh disajikan secara terburu-buru. Produser dari Black Adam sendiri mengatakan bahwa adegan post-credit scene ini tidak hanya ditujukan untuk menyatukan Superman dan Black Adam, tapi mereka memiliki rencana untuk menyusun cerita yang panjang sambil menunjukkan bahwa kedua karakter ini sebenarnya ada di universe yang sama dan akan sering berhadapan satu sama lain, baik itu di sisi yang sama maupun di sisi yang berlawanan. Ini menyeratkan bahwa dinamika di antara kedua karakter ini akan berubah dan berkembang seiring dengan cerita berlanjut yang akan dikembangkan oleh DC Films untuk DC Universe. Jadi rencana awalnya kemungkinan Black Adam yang diperankan oleh Dwayne Johnson mungkin saja memang akan tampil sebagai cameo dalam film Man of Steel 2 nanti untuk membalas penampilan cameo Superman dalam film Black Adam. Tidak hanya itu, dengan ditundanya perilisan film The Flash yang digarap oleh Andy Muschietti, maka banyak yang berharap kalau Henry Cavill akan kembali mengulang penampilan cameo-nya dalam post-credit scene film tersebut. Namun, sepertinya cara yang sama yang dilakukan dengan film Black Adam ini tidak akan berhasil dan bahkan berpotensi mendapatkan cibiran karena pihak studio alias DC Films akan dianggap mengekspos Henry Cavill secara berlebihan. Maka penampilan Henry Cavill yang paling mungkin untuk kita lihat secara penuh adalah di project crossover berikutnya untuk DC Universe. Pada awalnya, film Justice League dimaksudkan untuk menjadi klimaks dari fase pertama DC Extended Universe yang tentu saja mengikuti pola dari Marvel Cinematic Universe. Sayangnya, Justice League berakhir menjadi sebuah proyek yang gagal untuk theatrical cut-nya. Beruntung masih ada Zack Snyder's Justice League yang menyelamatkan film tersebut. Dengan Zack Snyder's Justice League yang kini bisa dianggap canon, maka visi awal Zack Snyder sebenarnya masih bisa terus dilanjutkan. Namun, akan mengalami sejumlah perubahan adaptasi sesuai dengan arah cerita yang sudah terlanjur disusun dan sedang berjalan. Maka detail rencana Justice League 2 Zack Snyder yang sempat dibagikan beberapa waktu yang lalu tentu sudah tidak akan relevan lagi dengan DC Universe sekarang. Arahnya mungkin saja akan ke sana, namun akan mengalami perubahan adaptasi seperti yang kita bilang tadi. Ditambah lagi, Black Adam tidak pernah ada
dalam visi Zack Snyder kan? Dwayne Johnson sendiri berulang kali menegaskan bahwa hierarki kekuatan DC Universe akan berubah dan ini akan menjadi fase awal yang baru untuk DC. Ini bisa membuat kita berharap bahwa kedua karakter ini kemungkinan akan bertemu di proyek crossover berikutnya yang mungkin saja adalah Justice League 2 jika memang itu benar adalah rencana dari DC Films. Atau yang paling mungkin adalah penundaan perilisan Shazam Fury of the Gods juga berpotensi untuk memasukkan detail atau bahkan cameo Black Adam. Seperti yang kita lihat dari ending film Shazam pertama di The Rock of Eternity, ada satu singgasana yang kosong yang menjadi tempat seorang champion lainnya. Wizard Shazam sudah menjelaskan kalau dahulu kala dia pernah salah memilih champion yang menyebabkan dia menghukum champion tersebut. Film ini semakin memperjelas arah penjelasan dari Wizard Shazam tersebut, di mana di masa lalu dia memilih Hurut, anaknya Ted Adam yang pada saat itu akan dieksekusi oleh King Acton. Setelah melakukan sejumlah tindakan heroik, hati murninya lah yang pengen membebaskan Kandak dari perbudakan yang membuatnya dipilih untuk menjadi champion Shazam. Disinilah arah ceritanya berbeda dari komik. Di komik yang dipilih untuk menjadi champion adalah keponakannya Ted Adam yang bernama Aman, yang kemudian membagi kekuatannya kepada Ted Adam, yang kemudian mengkhianatinya. Dalam film ini, Hurut membagi kekuatannya juga kepada Ted Adam yang sedang sekarat. Namun sesaat setelahnya, Hurut tewas dibunuh oleh pasukannya Acton. Kemarahan Black Adam seketika itu juga meledak yang menjatuhkan pemerintahan Acton serta membunuh banyak warga Kandak. Inilah yang menyebabkan Ted Adam akhirnya dihukum oleh Wizard Shazam. Dengan demikian, film Shazam Fury of the Gods bisa saja memasukkan sedikit plot tersebut untuk mengungkap champion ke-7 yang secara otomatis akan menjadi kickstart perseteruan klasik antara Shazam dan Black Adam. Arah ceritanya sangat mungkin mengadaptasi animasi Superman / Shazam The Return of Black Adam. Kemunculan Amanda Waller sebenarnya juga cukup mengejutkan dalam film ini karena berhubungan dengan Justice Society. Tapi rasanya ini adalah bagian dari rencana Amanda Waller ketika mengetahui ada ancaman besar yang tidak akan bisa diselesaikan oleh The Suicide Squad. Amanda Waller adalah sosok yang penuh dengan perhitungan. Beberapa kali rencananya berhasil, bahkan dengan memperdayai tim Suicide Squad-nya sendiri. Masih ingat di film Suicide Squad pertama, Amanda Waller menipu The Suicide Squad untuk sebuah misi yang ternyata adalah misi untuk menyelamatkan dirinya. Di film The Suicide Squad, dia punya kalkulasi yang baik sehingga memutuskan untuk mengirim 2 tim Suicide Squad menuju ke Corto Maltese, dan sesuai dengan kalkulasinya dia tidak perlu melibatkan tim sekelas Justice League untuk mengurus Starro the Conqueror. Meskipun dalam komik Starro the Conqueror adalah villain pertama yang dihadapi oleh Justice League. Dalam series Peacemaker, Amanda Waller kembali mengirimkan timnya untuk memperdaya Peacemaker dalam mengurus Project Butterfly, dan disinilah Justice League muncul tapi telat, yang dikirim oleh Amanda Waller sendiri. Inilah yang menjadi dasar kenapa Amanda Waller bisa mengirim Superman, apalagi baris kalimat Amanda Waller yang mengatakan dia tidak akan segan meminta bantuan. Berarti Superman tidak bekerja untuk Argus, melainkan hanya untuk membantu mereka. Atas permintaan Amanda Waller, Amanda Waller dan Bruce Wayne memang juga pernah bertemu. Bruce Wayne sempat meminta Amanda Waller untuk menonaktifkan Task Force X-nya karena dia yang akan membentuk timnya sendiri, yaitu Justice League. Namun nyatanya Amanda Waller masih tetap digunakan oleh pemerintah Amerika untuk menjalankan Black Ops-nya sendiri. Dan dengan informasi yang lengkap yang dimiliki oleh Amanda Waller terhadap berbagai sejarah metahuman, termasuk dia juga mengetahui tentang Black Adam, serta ada begitu banyak containment yang berisikan metahuman di fasilitas tersembunyi Argus miliknya, maka sangat mungkin Amanda Waller meminta bantuan Justice League untuk mengatasinya. Kalau tidak salah, ada sebuah info yang mengatakan harusnya yang muncul di sini adalah tim Justice League. Namun isu Henry Cavill yang sangat hangat dibicarakan, serta harapan fans untuk melihat perseteruan antara Superman dan Black Adam, membuat Henry Cavill sendirilah yang muncul di post-credit scene. Soalnya kalau Justice League yang muncul, spotlight-nya bakalan kepecah. Strategi marketing yang bagus buat DC Universe. Lantas kemana Justice League ketika kejadian di Kandak ini sedang berlangsung? Amon Thomas, anaknya Adriana, sempat menjelaskan bahwa Justice League tidak akan datang untuk menyelamatkan mereka dari Intergang, meskipun Justice League merupakan idola bagi anak-anak Kandak, yang dibuktikan dengan berbagai macam poster Justice League yang terpajang di kamarnya Amon. Makanya Black Adam kini dibutuhkan untuk menjadi pahlawan bagi Kandak. Besar kemungkinan Amanda Waller memang sudah memperhitungkan bahwa Black Adam ini adalah ancaman metahuman selevel Justice League. Namun dia bisa saja memperhitungkan bahwa kemunculan Justice League akan sangat berpotensi menimbulkan masalah besar dengan Black Adam. Maka Superman adalah sosok yang paling pas untuk dikirim menuntaskan masalah ini. Superman sendiri mengatakan, "We need to talk." Artinya tetap ada upaya perundingan di antara keduanya yang memperhitungkan kalaupun bakalan terlibat adu jotos, Superman tetap bisa mengatasi Black Adam. Apalagi Black Adam sempat memiliki niat baik dengan menyerahkan diri dan melepaskan kekuatan Shazam-nya.
Nah, sebenarnya pertemuan antara Black Adam dan Superman ini membawa kita callback ke komik Injustice Gods Among Us Year 5 yang terjadi di realitas alternatif di mana Superman menjadi jahat akibat kematian Lois Lane oleh Joker. Justice League terpecah dan sebagian besar memihak kepada Superman yang membangun rezimnya, sementara Batman berada di tim pemberontak. Di satu titik, Superman mendatangi Kahndaq untuk memperingatkan Black Adam. Awalnya mereka berunding, namun Black Adam gak suka ketika Superman menyentuh bahunya, seolah melecehkan, dan akhirnya terjadilah pertarungan singkat di antara keduanya. Jika ini adalah adaptasi cerita dari komik tersebut, maka itu berarti post-credit scene Zack Snyder's Justice League akan dilanjutkan seperti yang kita bilang tadi. Jadi, dalam post-credit scene Zack Snyder's Justice League, di timeline masa depan, Justice League akhirnya terpecah, di mana Batman memimpin tim pemberontakan terhadap kekuasaan Superman tirani, yang kemungkinan telah terkena pengaruh anti-life equation-nya milik Darkseid. Maka apakah ini menjadi cikal bakal dari kejadian masa depan tersebut? Sampai sekarang ini adalah teori terfavorit saya, dan menjadi alasan kenapa hanya Superman yang datang dan dimintai tolong oleh Amanda Waller. Sekalian saja di konten ini kita coba bahas mengenai nasib Dr. Fate yang juga menjadi pertanyaan besar. Di sepanjang film ini, Dr. Fate terus memiliki penglihatan atau visi kematian dari Hawkman, sahabatnya. Melalui komik prequel memang sudah dikonfirmasi kalau Justice Society ini sebenarnya merupakan sebuah grup metahumans yang dibentuk oleh Carter Hall sudah sejak lama dan sempat non-aktif. Dr. Fate selalu memikirkan penglihatan tentang sahabat lamanya yang akhirnya akan mati, dan Ken Nelson bahkan bingung ketika mengetahui bahwa Carter Hall ternyata tidak takut mati. Ini sebenarnya merupakan hal yang wajar karena Carter Hall adalah reinkarnasi dari Pangeran Khufu yang mana jiwanya tidak akan pernah menginjak dunia kematian. Dirinya akan terus bereinkarnasi. Dr. Fate menyadari salah satu cara untuk bisa menyelamatkan temannya adalah dengan melawan sabak seorang diri sambil mengirimkan astral projection-nya untuk membangkitkan kembali Black Adam. Tapi mencegah kematian Hawkman sebenarnya bukanlah satu-satunya alasannya Dr. Fate untuk mengorbankan dirinya. Di titik ini dalam hidupnya, Ken Nelson sebenarnya sudah lama hidup dengan Helm of Fate. Dia sudah melihat begitu banyak masa depan, dan Ken Nelson terikat terhadap kekuatan Dr. Fate ini sudah cukup lama. Dalam beberapa kesempatan, kekuatan Ken Nelson ini malah dianggap sebagai sebuah kutukan, dan dia merasa lelah setelah bertahun-tahun melihat masa depan. Rentetan penglihatan masa depan yang terus-menerus mengganggu kedamaiannya. Dr. Fate akhirnya sekali lagi ingin melihat masa depan, namun kali ini tidak melihat apa-apa sama sekali. Mungkin saja inilah alasan kenapa dia akhirnya mengambil keputusan setelah melihat kematian Hawkman sebelumnya dan akhirnya memutuskan untuk melawan sabak seorang diri untuk melihat realisasi masa depan yang damai yang dia lihat sendiri. Setelah kematian Dr. Fate, Black Adam akhirnya head to head melawan sabak dengan bantuan Hawkman yang menggunakan Helm of Fate. Perlu diingat, yang mati di sini sebenarnya adalah Ken Nelson, bukan Dr. Fate. Ken Nelson hanya menjadi Dr. Fate karena dia memakai Helm of Fate, yang mana ketika menggunakan helm tersebut, maka yang berbicara dan merasuki tubuhnya sebenarnya adalah Nabu. Nama lain dari Helm of Fate sendiri adalah Helm of Nabu. Dijelaskan bahwa pemakainya kadang-kadang dikendalikan oleh Helm of Fate ini. Seperti yang kita lihat dalam film, helm tersebut akhirnya menghilang setelah sabak dikalahkan. Ini berarti helm tersebut sedang mencari pengguna yang berikutnya. Dalam komik, Dr. Fate saat ini adalah Khalid Nasur, cucunya Ken Nelson. Apakah dia yang akan menjadi penerus Dr. Fate di DC Universe? Masih belum diketahui. Tapi ini jelas akan membuka pintu bagi karakter Dr. Fate untuk kembali di sejumlah proyek film berikutnya. Merasa tidak puas kalau bukan Ken Nelson yang menggunakan Helm of Fate? Tenang, di serial animasi Young Justice ada sebuah cara untuk membawa kembali Ken Nelson, yaitu sebagai roh yang tinggal di Helm of Fate tersebut setelah kematiannya. Maka ini menjadi sebuah cara yang bagus untuk membawa kembali Pierce Brosnan untuk memerankan karakter Dr. Fate lagi di proyek berikutnya. Nah, itu dia pembahasan singkat kita mengenai ending dan post-credit scene Black Adam yang sekarang masih tayang di bioskop dan lagi hangat-hangatnya dibicarakan dan bahkan menjadi perdebatan. Saya sendiri suka sama film ini dan sekali lagi ini bisa menjadi sebuah harapan yang cerah untuk DC Universe di masa yang akan datang. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya untuk video ini. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak. So it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.